Ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini. Ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Untuk sementara yang mendampingi Ustadz Samsul adalah istrinya sendiri. Ya, anggap aja ini edisi spesial. Mungkin aja ada materi yang spesifik. Ya misalkan ya, keharmonisan rumah tangga atau apalah. Saya kasih video dulu, bagus. Ya. Siap. Bagaimana nanti kalau ternyata host baru ini benar-benar bagus? Bisa-bisa ratingnya ikut naik. Dan host ini akan terus dipertahankan. Bisa gagal rencana aku menendang Samsul. Ini nggak boleh terjadi. Sekarang Della sudah semakin pinter. Ustadz senang banget melihat kemajuan Della. Alhamdulillah. Della udah bilang terima kasih belum sama Ustadz? Makasih Ustadz. Sama-sama Della. Della jadi pinter karena Della rajin belajar. Bukan karena Ustadz. Karena anugerah dari Allah juga ya Ustadz. Iya, karena anugerah dari Allah. Semakin pinter sekarang Della. Sudah bisa ngingetin Ustadz. Ya. Sudah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oh ya? Nggak parah kan sih? Oh ya sudah. Alhamdulillah kalau Nadia mau menggantikan. Kita ketemu dia di TV ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang sakit Ustadz? Zizi Bu, tapi sudah mendingan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Saya pamit dulu Bu, sudah ditunggu di EDTV. Baik Ustadz. Ya. Mama. Ma, Della mau ikut Ustadz syuting ya? Boleh ya Ma? Ya Ustadz ya, boleh ya? Della udah kerjain PR belum buat besok? Sudah Ma, tadi kan ditemani Mama mengerjakan PR matematika sebelum Ustadz datang. Oh iya, tapi ada ulangan nggak? Nggak ada, jadi boleh ya Ma? Bukannya nggak boleh sih, tapi nanti pulangnya gimana? Papa kan lagi keluar kota. Bu, kalau diizinkan, nanti Della biasa antar lagi ke rumah. Aduh, merepotkan Ustadz, nggak usah. Sama sekali enggak Bu, nggak apa-apa. Jadi boleh kan Ma? Asyik, Della mau lihat orang syuting. Sekarang kamu coba cek di sana materinya sama buku. Pak Jeffrey. Ya. Pak Jeffrey nggak bisa mempertimbangkannya lagi. Pertimbangan utama adalah waktu yang mendesak. Kita nggak bisa mencari beberapa host untuk beberapa menit. Ya bisa aja Bu Rosa itu bohong sama Pak Jeffrey kan. Bisa saja hostnya itu gemrot, nggak menarik, nggak seperti yang dia bilang.
Pak Jeffrey tahu sendiri kan, kalau istri Ustadz itu kebanyakan gembrot, lebih halusnya itu lebar. Ya, saya rasa tidak seperti itu juga ya. Ya mungkin Budi tidak selangsing pemain sinetron, tapi saya yakin Ustazah Zizi ini tidak mengecewakan kita. Pak Robi, sebaiknya Pak Robi tenang aja. Karena Ibu Rosa ini sudah lama di dunia entertain. Beliau ini pernah bekerja di beberapa stasiun TV di Amerika bertahun-tahun. Mungkin pengalaman kita juga kalah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz udah datang. Jadi, ini istri Ustadz, Ustazah Zizi. Bukan, Bu. Maaf. Istri saya sedang sakit, Bu. Jadi, saya buat Nadia. Ya, baiklah Ustadz. Ustadz Samsul gimana sih kemarin janjinya A, datangnya B, nanti C. Ini siapa lagi? Saya Nadia, Pak Robin. Masa Bapak lupa sama saya? Ya, kamu nggak tahu apa-apa. Bocah, kamu tahu apa sih? Hah? Oh, dia lagi. Saya kagum sama Ustadz Samsul. Dengan membawa adiknya ke sini itu sama aja Ustadz Samsul bilang secara langsung kalau istri Ustadz itu gak layak menjadi host, bukan begitu? Hah? Pak Jeffrey, saya nggak setuju kalau emang dia itu di sini, karena dia itu pembuat onar. Pak Jeffrey nggak ingat mukanya dia. Gara-gara dia semua syuting di sini itu gagal, gara-gara orang ini. Ini orangnya. Tolong dengarkan saya, Pak Robin. Setidaknya saya bisa mengucapkan salam dan salawat dengan benar. Tidak seperti perempuan tolong yang Anda bawa kemarin. Bisa kurang ajar motor ini. Udah tenang, tenang. Lu lihat keruk. Tenang semuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Rosa, yang mana sih janjinya? Yang datang bukan Ustazah. Dan kapasitasnya gimana? Pak Jeffrey, kita tenang aja. Kita serahkan semuanya sama Ustadz Samsul. Dan saya rasa Nadia juga mau. Kita bisa buktikan saat syuting nanti. Ya, saya percaya dengan Ustadz Samsul. Tapi saya tidak mau host saya suka bertengkar. Dan saya merasa tidak nyaman. Iya, Pak Jeffrey. Saya minta maaf karena sudah membuat keributan kemarin. Dan kalau menurut Bapak saya tidak layak menjadi host di sini, saya tidak akan memaksa, Pak. Udah nggak usah mengelas, emang nggak layak kok. Sekarang kita kembali ke posisi awal, nggak ada host. Ini gimana? Kita harus tetap syuting, Pak Robin. Ustadz Samsul sudah hadir, kru juga sudah siap. Dan menurut saya sayang sekali kalau kita tidak syuting. Kita tetap syuting. Dan ada pilihan lain. Saya minta Bu Rosa jadi host. Kenapa? Mampu kan? Saya? Ya. Iya. Saya mau. Tapi saya rasa saya tidak pas, Pak. Dan saya nggak mungkin cerita di sini. Kalau emang ada host di sini ngapain dipaksain sih, Pak? Kalau emang besok itu nggak tayang nggak apa-apa kan? Nggak usah. Ya, nggak bisa gitu. Saya yang bertanggung jawab sama klien saya. Masang iklan. Pak Jeffrey, maaf. Kalau memang Nadia tidak diterima menjadi host, kalau boleh saya punya satu calon lagi, Pak. Dan ini lebih unik, Pak. Lebih unik maksudnya apa? Sebentar, saya panggil Pak ya. Pak Yahya. Dela, itu Pak Ustadz tuh. Ustaz! Sini. Pak Jeffrey, ini Dela yang saya calonkan menjadi host untuk acara ini, Pak. Ustadz Samsul itu ngapain bawa anak bayi ke sini? Kamu ngapain ke sini? Hah? Salah tempat kamu. Tunggul permen di sana atau bukan di sini? Pergi kamu dari sini. Pak Robin, saya rasa nggak ada salahnya, Pak. Asal dia mampu. Saya nggak setuju. Ini bukan acara anak kecil. Ustadz Samsul, ini namanya pelecehan. Pelecehan terhadap stasiun TV, terhadap presiden direktur, dan terhadap saya. Pak Robin, tolong Anda jangan terlalu cepat menilai, Pak. Pak Jeffrey, saya sama sekali nggak ada niat melecehkan siapapun, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, Pak.
Saya berani membawa Dela di sini. Artinya saya yakin dia mampu. Sekarang, kalau diizinkan, biarkan kita coba dulu Pak Dela. Kalau memang Dela bisa diterima sama pemirsa, ini akan menjadi terobosan bagi acara ini Pak. Dan imbasnya, rating acara ini akan merajai semua program. Pak Ustadz, sudah kasih tahu maksud acara ini. Dela nanti bantu Ustadz mau ya? Bantu apa Ustadz? Nanti Dela jadi host di depan situ sama Ustadz. Mau kan? Dela mau Ustadz, tapi gimana caranya? Nah gini, caranya nanti Dela buka acaranya. Dela ucapkan salam dan salawat yang benar. Kemudian sapa pemirsa. Setelah itu, bilang apa topik yang Ustadz mau bahas hari ini. Bisa kan? Insya Allah Dela bisa Ustadz. Baik. Pak Jeffrey, saya rasa Dela siap. Kita bisa coba 1-2 kali Pak. Kalau memang sudah oke, kita bisa langsung syuting Pak. Ayo, siapa yang berani taruh nama saya? Hah? Dia nggak bakal bisa kok. Nanti di sana dia akan nangis. Nuh, kan gitu aja dia kaget. Pak Robin, saya rasa nggak ada salahnya kita coba. Dan menurut saya anak-anak itu lebih berani dan lebih cepat belajar daripada orang dewasa. Gimana Pak Jeffrey, mau kita coba? Kita mulai latihan. Oke. Kalau 2 kali retake, gagal syuting. Kalau latihannya oke, kita jadi syuting. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Syamsul, kita akan menerima telepon dari pemirsa. Sebelum menerima telepon dari pemirsa, Dela mau bertanya sama Ustadz Syamsul. Ustadz, tadi kan kata Ustadz kita harus berbakti pada orang tua. Sialan, anak ingusan itu kelihatan percaya diri banget. Harus diakuin dia itu emang kelihatan. Pak Robin, nggak lihat dia lagi syuting. Dia kurang oke kan? Dan saya akan cari pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Saya nggak akan kecewain Bapak. Pak Robin, sebaiknya Anda lihat sendiri dan menilai sendiri ya. Siti, makin lama makin laris aja di warung. Alhamdulillah Pak Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jok, kalau cuma mau numpang mabok, gak usah di sini, di luar. Jangan suujon dulu, Bu Siti. Saya dan Kiai Sodron Falafil mempunyai maksud mulia untuk Bu Siti. Maksud mulia apa, Jok? Ya, nanti saja kalau Pak Yahya sudah menyelesaikan administrasinya. Menyelesaikan administrasi? Maksud ente apa nih? Hah? Ente pikir kalau ada aneh di sini jadi haram apa? Bukannya haram, Pak Yahya, tapi kurang etnis. Etis. Ya udah. Kalau gitu Ani nyelesain minuman Ani dulu ya. Iya. Kok Siti, semuanya berapa nih? 10.000. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan duduk Pak Kiai. Juga Ibu Siti silakan duduk. Ada apa toh? Begini Bu Siti, kedatangan Kiai Sodron Falafil ingin mengajak Bu Siti untuk mengamalkan sunnah Nabi. Bukan begitu Pak Kiai? Ya. Sunnah Nabi? Sunnah Nabi apa, Jok? Begini Bu Siti, Kiai Sodron kan sudah lama menyendiri. Nah, sedangkan Ibu Siti sudah lama menjanda. Alangkah baiknya dan indahnya jika Ibu Siti
dipersunting oleh Kiai Sodron sebagai istrinya. Bermaksud kami ini melamar Bu Siti. Melamar? Iya. Serius, Dok? Serius, Bu. Tenan, Nek? Tenan. Mimpi apa inyong semalam? Dilamar karo Kiai sekan jedah. Siapa yang berani menolak? Jadi diterima atau Cik? Diterima, tapi dengan syarat. Syaratnya? Yen tawangono lintang cahayu. Aku ngenteni rondomu Marang miku ngangkoso. Aku ngenteni rondomu. Jo. Islam melarang kita mengkonsumsi barang-barang yang haram. Walaupun sedikit. Walaupun sebesar biji zarah tetap haram. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa mengaku beserta Allah tapi tidak melaksanakan sholat, kadang minum arak, maka orang-orang tersebut harus diperangi. Jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada mereka itu. Di zaman sekarang, banyak orang-orang seperti di zaman Imam Al-Ghazali. Di zaman dahulu banyak orang mengaku wali. Di zaman sekarang, banyak orang mengaku intelektual muslim, tapi tidak mau sholat. Jadi itu sama saja, Bang. Sami mawon. Aku ngenteni rondomu. Wis tojo, kamu itu kok nyanyi terus tuh loh. Ada apa toh Pak Kiai? Anu Jo, saya itu kok heran. Kok janda itu berani menolak saya, seorang kiai. Saya ini kan kiai besar Jo, belasan tahun di Jeddah. Iya. Dia itu tidak menolak Pak Kiai, cuma meminta syarat. Lah kalau syaratnya itu dipenuhi, dia pasti mau. Masa iyo syaratnya menaikkan haji dia 3 kali itu loh. Dari mana duitnya Jo? Loh, katanya Pak Kiai kalau sholat Jumat ke Masjidil Haram, ya tinggal dibawa saja Bu Siti, gampang kan? Jo. Kok kamu itu kayak gak mudeng? Dia itu ya makomnya tidak seperti saya. Dia itu masih seperti orang biasa, belum levelnya saya. Jadi kalau ngajak dia, itu seperti ngajak orang biasa, pakai duit. Pergi haji pakai duit tuh Pak Kiai? Loh, kamu pikir naik bajai itu Jo? Tapi jangan khawatir Jo. Iya. Kiai Sodron Falafil pantang menyerah dan selalu berusaha. Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Iya. Saya tetap harus mendapatkan janda yang punya warung Tegal itu, Jo. Iya, setuju Pak Kiai. Saya sebagai murid yang baik, yang taat, yang patuh, akan tetap membantu Pak Kiai sampai tetes keringat terakhir. Sampai akhirul zaman. Akhirul zaman. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Kiamat masih lama toh Pak Kiai? Masih lama apa ya? Masih lama. Masih lama. Iya. Masih lama. Jo. Saya udah nggak tahan Ustazah. Dia bukan hanya menginjak-injak harga diri saya, tapi dia juga menfitnah kalau saya telah berselingkuh. Padahal dia telah berselingkuh sama perempuan lain, Ustazah. Apa Mbak Resna sudah bicara baik-baik dengan Robin supaya dia mau merubah sikapnya? Sudah, Ustazah. Saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah berbicara sama dia baik-baik. Saya bahkan meminta dia datang ke pengajian dan konsultasi pernikahan, tapi dia nggak mau datang dan semua nggak ada hasilnya. Saya mencoba dengan cara yang lebih kasar dan lebih keras. Saya berpura-pura untuk tidak peduli lagi sama dia. Tapi semua tidak ada hasilnya, Ustazah.
dia malah semakin kasar sama saya. Begini Mbak Resna, pada asalnya Islam tidak menyukai perceraian. Tapi terkadang perceraian itu menjadi sebuah solusi atas kezoliman yang terjadi dalam rumah tangga. Bahkan perceraian menjadi solusi karena tidak bertemunya dua hati meski sudah berusaha dengan berbagai cara. Bukankah dulu niat Mbak Resna menikah dengan Robin untuk mencari kebaikan kan? Betul Ustazah. Tidak pernah sedetik pun dalam pikiran saya meminta cerai sama Robin. Kecuali setelah dia menzolimi saya. Nah, jika niat menikah adalah untuk mencari kebaikan, tapi ternyata setelah menikah bukan kebaikan yang didapatkan, malah dosa yang semakin bertambah, maka menghentikan pernikahan itu lebih utama karena untuk menghilangkan dosa dibandingkan untuk mempertahankannya untuk mencari kebaikan. Karena toh kebaikan yang diharapkan juga tidak kunjung didapatkan kan Mbak? Mbak Resna, mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ustazah, apa di zaman Nabi dulu ada seorang istri yang meminta cerai sama suaminya? Iya, ada riwayatnya Mbak. Sebentar ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, bahwasanya istri Qais bin Sabit datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Qais bin Sabit, aku tidak mencela agama dan akhlaknya. Akan tetapi aku tidak ingin kafir karena durhaka pada suami setelah aku masuk Islam." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya yang ia berikan sebagai mahar?" Dia menjawab, "Ya." Maka Nabi bersabda kepada Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan 1 tolak." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya kafir setelah Islam itu apa Ustazah? Maksudnya kafir setelah Islam itu adalah benci untuk tinggal bersamanya sehingga menyebabkan kekufuran, seperti durhaka kepada suami, tidak taat kepada suami, dan tidak mau melayani suami serta yang lainnya. Sepertinya saya memang harus menceraikan Robin, Ustazah. Saya tidak melarang Mbak Resna. Itu hak Mbak Resna. Khulu atau permintaan cerai istri kepada suami itu adalah hak istri. Begitu juga suami mempunyai hak talak kepada istri. Namun sebelum Mbak Resna memutuskan bercerai dengan Robin, Mbak Resna harus memperhatikan beberapa hal. Apa itu Ustazah? Meminta pendapatlah kepada Pak Dodi sebagai ayah Mbak Resna. Bermusyawarah dan sholat istiqoroh. Bukankah dulu waktu Mbak Resna menikah dengan Robin, Mbak Resna juga bermusyawarah dengan Pak Dodi kan? Kamu tuh dari mana aja sih, kerjanya lelet banget. Itu Ustadz Samsul dan bawa haus anak kecil dan semua penonton itu suka. Kita nggak punya banyak waktu lagi. Saya sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan cewek cantik itu, Bos. Ya, Bos. Apa informasinya? Begini, Bos. Gadis cantik itu sering berada di Masjid Baitul Makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh Pak, tolong diisi yang masih kosong. Pak, maju Pak, maju Pak, maju Pak. Pak, maju Pak. Tolong stafnya lurus dan rapat, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat kita. Oh, mantan copet jadi imam di sini. Barusan teh kamu ngomong apa? Kalian semua nggak tahu dia itu siapa? Dia itu mantan copet. Lo kalian semua, kasihan banget kalian semua mau diimamin sama mantan copet. Masih banyak orang yang lebih baik daripada dia untuk bisa menjadi imam. Bukannya mantan copet.
Kalian semua itu tertipu dengan mukanya yang sok baik. Jangan kurang ajar kamu ya. Kamu teh temenang ngomong gitu. Ingat, ya teh rumah Allah, ya teh masjid, bukan tongkrongan. Justru karena ini masjid, saya bilang seperti ini. Saya kasihan kalau emang rumah Allah itu diimamin sama mantan copet. Itu sama saja dengan menginjak-injak rumah Allah, kesucian Allah. Ngajar kamu teh ya. Sabar, Pak, tenang. Kalau semua masih menghormati ini rumah Allah, jangan bertengkar di sini. Ya udah, mendingan saya pergi dari sini. Saya cari masjid yang benar-benar imamnya itu orang yang soleh, bukan yang tukang ngecopet. Ya. Mau dikasih pelajaran kamu ya. Sabar, Pak, sabar. Sabar, Pak. Bukan apa-apa, Pak Ustadz. Si Bodagong sudah menghina Pak Ustadz. Saya tidak terima. Sabar, Pak. Itu urusan dia sama Allah, Pak. Sekarang kita lanjutkan sholat kita. Diisi yang masih kosong safnya. Allahu Akbar. Mas, tadi siapa sih yang marah-marah? Di dalam masjid kok nggak tahu sopan santun. Tadi waktu aku sholat sunnah, aku sempat dengar kalau dia ngata-ngatain Mas Syamsul. Kok masih saja ada orang yang ngungkit-ngungkit masa lalu Mas Syamsul? Namanya Robin sih. Tapi sudahlah, kamu nggak usah dengarkan itu. Yang penting kita terus berbuat baik, ya? Robin? Robin siapa? Robin itu suaminya Resna. Robin suaminya Mbak Resna? Kok dia bisa sampai sini sih, Mas? Tapi sepertinya aku kenal deh, Mas, sama suaranya. Aku pernah dengar di mana ya suara dia? Ya, mungkin ada orang yang suaranya mirip kali sih. Manusia suara mirip kan wajar. Oh iya, Mas, mungkin mirip saja. Ustazah? Ustaz, nanti jadi kan? Insya Allah jadi, Dela. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti lihat Dela di TV ya? Wah, ada Dela di TV ya? Tampil bareng Ustadz Samsul. Iya. Pak Brotung, saya pamit dulu ya, Ibu. Mari semua, Assalamualaikum. Mari Bapak-bapak. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Syamsul, kita akan menerima telepon dari Kamu perhatikan pemirsa. sih. Bagaimana menurut kamu? Subhanallah, bagus sekali, Mas. Bukan karena di sana ada Dela yang kita kenal dan kita sayangi, tapi menurutku acaranya memang benar-benar bagus. Siraman rohani ini pun terlihat unik dan berbeda dengan sebelumnya, serta adanya penyegaran dengan Dela sebagai hostnya. Meskipun masih kecil, kemampuan agama Dela terlihat cukup matang, Mas. Mas Syamsul nggak salah memilih Dela. Alhamdulillah. Ini bisa jadi solusi pergantian Resna sebagai host kan sih? Siapa tahu dengan host cilik yang pintar seperti Dela, penonton anak-anak pun akan semakin bertambah. Mereka akan tertarik untuk menjadi anak yang soleh dan pintar, ya kan, Mas? Betul sih. Mas juga berpikir seperti itu. Dengan Dela menjadi host, dia bisa menarik perhatian penonton anak-anak, ya kan? Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak mencari siapa ya? Saya mencari Anda. Dan ternyata benar di sini rumahnya dia. Betul, Bos. Oh, begitu. Sepertinya saya pernah bertemu dengan Bapak,
Tapi saya agak lupa di mana ya. Iya, kita pernah ketemu di. Saya pernah minta tolong sama Mbak untuk membelikan saya baju muslim yang akan saya beli, dan kita juga pernah ketemu di jalan. Oh iya benar-benar. Ada perlu apa ya Bapak mencari saya? Yang pastinya saya ada keperluan yang sangat penting sekali buat diri saya, buat diri Mbak, dan juga buat perusahaan saya. Bisa kita bicara di dalam? Sebaiknya kita berbicara di teras saja ya Pak. Kebetulan suami saya sedang pergi, dan tidak syar'i kalau seorang istri menerima tamu laki-laki sementara suaminya sedang pergi. Tidak syar'i? Iya, tidak syar'i. Itu maksudnya tidak ada sebab yang syar'i atau diperbolehkan oleh syariah. Seorang istri menerima tamu laki-laki di dalam rumah sementara suaminya sedang pergi. Jadi bagaimana Pak kalau kita berbicara di teras saja supaya aman dari fitnah? Apa? Silakan Pak duduk dulu sebentar ya Pak. Terima kasih. Nih, nggak ada suami nggak boleh masuk. Kita nggak boleh bertamu. Apa emang peraturan agama seperti itu? Saya sendiri sih bos nggak ngerti agama. Tapi kalau istri saya terima tamu laki-laki lain waktu saya nggak ada di rumah, ya bisa-bisa saya cemburu juga bos. Tapi buat saya tetap aneh aja. Bos. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini, pertama saya terkesan dengan kesantunan Anda. Anda orangnya, menurut saya di mata saya Anda orang baik, orang yang cantik, cerdas, dan... Maaf Pak Robin, langsung saja ke pokok masalahnya. Jadi apa tujuan Bapak menemui saya? Oh maaf, saya nggak ada maksud kurang ajar. Cuman saya bilang semua kelebihannya Mbak Ilma, karena saya mau menawarkan kebaikan kepada Mbak Ilma. Kebaikan apa Pak? Saya mau menawarkan Anda itu berbuat baik dengan cara berdakwah. Bapak menawarkan saya kesempatan untuk berdakwah. Betul. Berdakwah itu kewajiban saya, Pak. Setiap hari saya berdakwah karena saya ini ustazah. Oh, maaf, saya salah pengertian dari Mbak sama saya. Maksud saya berdakwah secara luas, nggak hanya di majelis taklim. Berdakwah di mana, Pak? Di stasiun TV. Saya menawarkan Anda menjadi host di acara siraman rohani. Anda mau? Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Boleh. Ini kartu nama saya. Semua ini berhubungan dengan manajemen artis dan juga pertelevisian. Ya, tinggal telepon saya. Sebelum menerima telepon dari pemirsa, Dela mau bertanya sama Ustadz Syamsul. Ustadz, tadi kan kata Ustadz kita harus berbakti pada orang tua. Berarti Dela juga harus berbakti sama mama dan papa Dela. Ustadz sendiri gimana? Ustadz kan udah jadi orang tua. Gini Dela, siapapun kita, berapapun usia kita, tetap harus berbakti pada orang tua. Luar biasa sekali, saya suka. Saya bilang juga apa Pak? Ya udahlah, kita percayakan semua sama Ustadz Syamsul. Kita udah kenal kalau Ustadz Syamsul itu orang yang profesional dan kooperatif. Jadi beliau juga nggak mungkin pilih orang yang salah. Karena nantinya dia akan berpikir itu akan menertawakan diri dia sendiri. Iya, saya yakin kalau Ustadz Syamsul nggak bohong. Lihat Dela, Dela begitu lancar dan fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita kontrak Dela untuk menjadi host tetap di acara ini? Saya tidak bisa bilang tidak setuju. Karena saya suka dengan Dela, pembawaannya begitu bagus. Tapi gimana caranya kita harus membujuk ya Pak Robin ya, supaya dia setuju dengan keputusan kita ini. Kenapa kita harus memujuk Pak Robin? Sedangkan menurut saya ini semuanya di keputusan di tangan Pak Jeffrey, bukan Pak Robin. Bukan itu maksud saya gini. Maksud saya harus juga mempertimbangkan usulan dari dia. Bukan Bapak aja, saya pun juga demikian. Saya harus mempertimbangkan semua ide-ide dari Pak Robin. Tapi menurut saya,
Pak Jeffrey yang memegang palu. Pak Jeffrey yang harus mengetuk palu tersebut. Kalau Pak Robin tidak setuju, sedangkan Pak Jeffrey setuju, dan Pak Jeffrey bilang itu yang terbaik buat kita semua, kenapa tidak? Ya, kamu benar. Kamu memang benar. Tapi di sini saya tidak mau ada konflik intern karena kita satu tim ya. Dan kita juga harus mempertimbangkan usulan dari Pak Robin. Nggak, maksud saya begini. Kebijakan yang saya ambil ini ya harus mempertimbangkan usulan dari Pak Robin juga. Mbak Resna nggak pergi ke kantor? Tidak lagi, Ustazah. Tidak akan ada panggilan syuting lagi untuk saya. Dan sepertinya saya juga tidak akan bekerja lagi di acaranya Ustadz Samsul. Iya Mbak, saya sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Mbak Resna yang sabar ya. Meskipun saat ini EDTV sudah tidak memakai Mbak Resna lagi, bukan berarti Mbak Resna itu tidak bagus. Semua orang sudah tahu kualitasnya Mbak Resna seperti apa. Mbak Resna ini kan presenter senior, kemudian jam terbangnya juga lebih tinggi. Tapi tidak seperti saya yang baru akan mulai, Mbak. Mulai untuk menjadi presenter, Ustazah? Iya, Mbak. Tapi itu semua tergantung izin dari Ustadz Syamsul. Untuk acara apa? Saya katanya akan jadi presenter untuk acara siraman rohani, sama seperti Mbak Resna. Siraman rohani? Di TV apa ya, Ustazah? Aduh, saya kurang tahu TV-nya apa, Mbak. Tapi yang menawari saya itu katanya dari Dinamis Manajemen. Setahu aku, Ustazah, TV yang host untuk siraman rohaninya kosong itu hanya EDTV. Karena aku udah gak kerja lagi di sana. Oh iya, Mbak Resna yakin? Yakin 100%. Iya, karena kemarin aku mencoba melamar untuk menjadi host di beberapa TV lain, tapi mereka belum membuka lowongan. Karena apa, Mbak? Karena program siraman rohaninya masih berjalan dengan host-host mereka. Gak mungkin kan mereka membuka untuk host yang baru? Oh, begitu ya? Atau jangan-jangan... Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kenapa, Mbak? Jangan-jangan yang kemarin mengatasnamakan Dinamis Manajemen itu adalah Robin, suami saya. Robin? Orangnya seperti apa, Ustazah? Wah, bagaimana menjelaskannya ya, Mbak? Ciri-ciri fisiknya sih biasa saja, Mbak. Nggak ada yang menonjol. Tapi orangnya itu yang jelas santun dan juga halus. Nggak sama seperti yang Robin Mbak ceritakan. Tapi Robin bisa menjadi sangat santun kalau ada maunya. Sebentar, Ustazah. Saya punya fotonya. Astagfirullah. Benar, Mbak, itu dia, Mbak. Berarti yang tadi kesini itu Robin. Jadi kamu ketemu Robin saat kamu beli baju Vira, terus dia minta kamu jadi host di EDTV. Kok bisa ya? Iya, Mas. Aku juga nggak tahu kalau dia itu Robin. Karena dia mengaku dari Dinamis Manajemen, bukan dari EDTV. Makanya sebelum ketemu Mbak Resna, aku sama sekali nggak curiga apapun, Mas. Kalau Mbak Resna nggak menceritakan ciri-ciri suaminya, aku pasti nggak menyangka kalau dia itu Robin. Menurut Mas Syamsul, sebaiknya apa yang harus aku lakukan, Mas? Mas pikir kita nggak boleh gegabah di sini sih. Kita harus pikirkan apa sebenarnya niat Robin di balik semua ini. Pasti dia punya tujuan kan? Benar, Mas. Aku juga berpikir seperti itu. Apa lebih baik kalau kita tolak saja tawaran ini? Tunggu dulu, Ustazah. Menurut saya lebih baik kita ketahui dulu apa sebenarnya maksud Robin. Jika Ustazah menerima tawaran dari Robin, kita bisa mengetahui sebenarnya apa rencana dari Robin.
Dan lebih baik lagi, kita bisa mengantisipasi jika niatan Robin ternyata buruk buat orang lain. Enggak. Saya nggak mau ngambil risiko. Apalagi berkaitan dengan Robin. Orang seperti Robin, kita mesti hati-hati, Resma. Saya nggak mau terjadi sesuatu sama Zizi. Keselamatan Zizi, tanggung jawab saya sebagai suami. Tapi Mas, bagaimana kalau Allah sengaja menyusun kejadian ini untuk kebaikan kita semua? Maksudmu apa sih? Aku pikir bukan hanya sekedar masalah host, Mas. Itu tidak terlalu penting untuk kita. Aku juga tidak pengennya jadi host. Yang aku pikirkan, apa mungkin Allah ingin mengungkapkan kejahatan Robin dan menghentikannya, serta Allah ingin menolong Mas Syamsul keluar dari kesulitan ini. Lalu kemudian Allah menginsafkan Robin. Kita tidak pernah tahu sebelum kita menjalaninya, Mas. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan tanpa izin Allah, ya kan, Mas? Sebaiknya kita berprasangka baik kepada Allah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu. Loh, kok katanya mau langsung ke Semarang? Mampir ke Jakarta? Kopernya mana, Pak? Ya, di bandara. Semua koper dan barang-barang masih di bandara bersama rombongan. Kami cuma mampir sebentar saja kemari. Nanti jam 7 malam bersama rombongan kami naik pesawat lagi ke Semarang, terus ke Pekalongan. Oh, kami kira mau nginap di sini dulu, Pak. Enggak. Lain waktu. Bu punya oleh-oleh buat mantu tersayang sama buat anak wedokku. Kok aku nggak pakai yang tersayang, Bu? Kalau sudah anak wedok itu artinya tersayang, Dok. Nih, ini buat kamu. Ini apa, Bu? Tanya sama bapakmu tuh. Pak, apa ini, Pak? Itu khusus untuk kamu. Supaya Zizi bahagia dan kami segera punya cucu. Kalian kan sudah 3 tahun nikah. Ibu sama bapak sudah pengen ngomong cucu, pengen gendong. Insya Allah, Bu, kalau nanti tiba saatnya, Allah pasti akan memberi kami anugerah itu. Amin, amin. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati, dalam mihrab